Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kita berjumpa lagi di program Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ke Sumatera Barat. Ada masakan Minang yang populer di sana. Selain rendang, apalagi ya di Sumatera Barat. Gulai yang sangat terkenal adalah gulai tambusu juga salah satunya. Nah, ini yang akan kita bahas, yang kita akan obrolin dengan tamu saya kali ini yang sudah hadir di studio. Ada Uda Dian Anugrah. Selamat datang di studio Voice of Indonesia, Uda. Terima kasih, Mas. Kabarnya sehat, Uda? Alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah. Uda Dian ini adalah seorang chef, kemudian anggota Indonesian Food Blogger Ya. Atau IDFB. IDFB. Sudah berapa lama udah di IDFB? IDFB misalnya lebih dari 3-4 tahun, udah lebih Udah lama udah juga lama ya? banget ya. Ngapain aja sih di situ? Seru sih, kita kumpul-kumpul, kemudian promote masakan tradisional. Lalu kalau pas lagi di Jakarta buat potluck bareng-bareng gitu kan. Oh ya. Jadi memang kumpul, makan, kemudian bercerita. Kayak gitulah kira-kira IDFB. Masak-masak bareng juga? Masak bareng, nah ini sedang dijadwalkan karena orangnya banyak banget ya. Jadi akhirnya kita milih untuk masak di rumah masing-masing, tapi bawa bareng-bareng ke tempat gitu. Oh gitu. Jadi lebih hemat waktu dan bisa nyicip semuanya. Kayak tempo hari berapa waktu yang lalu kita potluck itu cicip banyak makanan. Kalau komunitas lain tukar kado, ini tukar makanan. Potluck tukar makanan, benar, Potluck ya? benar ya, potluck. Seru ya. Emang berapa banyak sih anggotanya IDFB? IDB udah banyak ya, yang terdata mungkin lebih dari 100 ada. Lebih dari 100 ada. Itu rata-rata chef semua atau? Oh enggak, kita ini lebih kepada pencinta makanan Foodies yang ada blogernya, yang ada Instagram juga. Memang pemerhati makanan yang juga kemudian cinta dengan makanan. Siapapun sih boleh, asal memang dia punya ketertarikan dan minat yang besar terhadap makanan, khususnya makanan Indonesia. Dan kemudian tidak hanya sekedar makan ya, tapi kemudian pengen belajar atau pengen berjejaring gitu kan, agar bisa menambah ilmu dan kapasitas juga gitu sih, memperkaya diri lah pastinya. Iya. Senang sekali saya kedatangan Uda Dian ke studio karena tadinya saya mau ke sana ke Kota Padang nih, datengin Uda Dian gitu. Tapi Uda Dian udah keburu kesini duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita ngobrolin tentang salah satu produk kuliner. Ini juga merupakan produk budaya di Minang ya. Jadi produk di Minangkabau kalau diceritakan produk yang mempunyai catatan sejarah itu memang tidak banyak, dan salah satunya pasti ya rendang ya, sudah sangat populer ya. Itu di dalam hikayat-hikayat Hamir Hamzah dia sudah tersebut namanya di situ. Hikayat Hamir Hamzah itu udah ratusan tahun tapi tertulis di situ. Cuman memang untuk makanan-makanan berikutnya seperti dendeng, seperti gulai tambunsu, seperti gulai-gulai lainnya, nah, itu memang lazim dimakan dan dimasak oleh banyak orang di Sumatera Barat, tapi mungkin secara kesastraan itu tidak tercantum di dalam beberapa literasi sastra yang terdahulu seperti itu. Jadi tidak banyak, dan yang bersejarah itulah yang sekarang terus dilestarikan, tetap ada. Ya. Dan termasuk gulai tambusu? Gulai tambusu ini kebetulan masakan yang memang hampir ada di Sumatera Barat, itu banyak banget rumah makan yang memang mempresent masakan tambusu ini sebagai salah satu yang dijual ya. Karena rumah makan Padang ya, orang Padang dagang ya, bukan rumah makan di mana-mana. Tapi mungkin benar tadi kita sempat diskusi bahwa tidak semua rumah makan itu ada, apalagi khususnya di Jawa ya dan di Jakarta atau di daerah timur sana, tidak semuanya lantas ada sajian gulai tambusu. Tetapi memang ini kalau diambil di beberapa rumah makan yang besar itu rata-rata ada, karena memang penggemarnya banyak ya. Dia punya tekstur yang berbeda, lembut, kemudian anak-anak juga bisa makan, tidak terlalu pedas juga. Memang ada telurnya, lalu dibungkus dalam usus yang dimasak sedemikian rupa. Jadi sajian yang sangat layak untuk dinikmati. Gitu ya. Dan bentuknya sih eksotis ya. Ya eksotis ya, kayak mirip sosis ya kalau di luar. Betul. Mungkin bisa diperlihatkan udah. Boleh. Ke kamera udah yang udah nampak. Nah, ini dia. Iya. Ini versi yang sudah kentalnya kuahnya ya. Kuahnya biasanya sih kuahnya agak banyak biasanya, dan ini boleh dilihat ini. Ini sebenarnya kalau
Sebelum ini udah dipotong ya. Ya. Kalau belum dipotong tuh bulat-bulat gitu, Mas. Oh, agak panjang. Panjang dia. Lebih panjang. Jadi ini ya? kan usus tuh panjang ya. Betul. Ususnya panjang gitu. Jadi usus itu panjang berapa meter gitu. Itu diisi, setelah diisi tuh direbus. Baru nanti udah dimatengin, masak ke gulai baru boleh dipotong. Kalau enggak ya buyar semua kan. Ya. Ini lagi- usus sapi ya? Usus sapi. Usus sapi. Karena usus yang paling oke untuk dimasak tambun susu itu ya usus sapi. Oke. Lalu kemudian isinya? Isinya nah kalau untuk isi itu ada telur. Jadi ya bahan inti untuk memasak gulai tambun susu ini adalah telur. Telur boleh pakai telur yang paling gampang itu ya pakai telur ayam ya pasti ya. Ya telur bebek tapi agak mahal kan seperti itu. Cuma memang yang paling enak ya telur bebek gitu kan. Ya. Nah lalu juga kita bisa masukkan bawang merah, bawang putih. Jadi bumbu dasar untuk masak gulai itu boleh masuk ke sini. Cuman memang ini kan relatif ya. Relatif. Ada yang versi hemat, ada yang versi mewah. Versi mewah itu memang full telur dengan bumbu-bumbu tambahan yang buat dia rasanya lebih gurih di dalam. Ada juga yang pakai sedikit irisan halus daun mangkokan atau kalau di Padang namanya daun tapaleman kalau kita sebutnya. Tapi kalau di beberapa penjual itu kan kadang-kadang harganya murah. Nah saya sebenarnya mungkin kita singgung-singgung sedikit soal nasi Padang murah gitu kan. Nah nasi Padang yang jualnya murah 10.000 12.000 ya nggak mungkin dong telur sebanyak itu kan isinya berapa gitu kan. Yang dalam size ini ya kebayangkan Mas telur kalau kita matang aja jumlahnya cuma sedikit gitu. Apalagi kalau dia dipadatkan ke dalam usus tentu dalam satu usus segini bisa jadi 2 atau 3 gitu kan. Nah nggak masuk akal dong kalau sebenarnya dia jual cuma harga 15. Makanya nggak ada ya. Untungnya nggak ada jadinya. Belum lagi bumbu lainnya. Akhirnya mereka isi dengan tambahan. Tambahan ini biasanya yang paling populer tuh tahu. Tahu. Jadi ada yang pakai banding 1 biar tetap lengket dan gitu. Ada yang lebih banyak tahu, kemudian telur hanya sebagai untuk pengikat gitu. Pengikatnya supaya dia lebih padat seperti itu. Dan di deretan menu-menu masakan Padang atau masakan Minang ini termasuk premium. Oke, tingkat kesulitannya memang lumayan. Jadi kalau kita boleh bercerita tentang cara pemasakan ya, gulai tambun susu, gulai usus ini. Jadi usus segar itu, mulai dari pemilihan bahan dulu nih. Bau usus tidak boleh, kemudian memang yang segar ya, yang pagi itu. Kan nanti dampak mengkilat, baunya tuh enak gitu. Lalu biasanya di pasar kan udah dibersihkan, tetapi wajib di rumah dibersihkan kembali. Itu kita bersihkan, kita ambil selang itu atau air kerannya agak kencang gitu, lalu dibiarkan dia mengalir sampai betul-betul bersih. Karena ususnya kan sebenarnya kulitnya kalau dilihat-lihat dia kalau agak banyak air dalamnya dia kayak balon gitu, kayak bening gitu ya. Tipis kan? Tipis ya. Nah kalau nggak hati-hati kalau kena pisau aja dikit itu kan bisa bocor. Dan makanya kehati-hatiannya lumayan. Lalu setelah itu udah bersih, udah pastikan higienis bersih ya. Udah bersih dari ujung kan kenapa keluar tuh kan begitu panjangnya dia. Nanti ketika dibersihkan keluarlah yang mungkin makanan-makanan yang dalamnya yang sedang diproses sebelumnya. Itu udah pasti bersih air kan baru kemudian boleh diolah. Kenapa? Kalau kemudian fase ini tidak diikuti dengan baik, hasilnya masakan nggak enak. Kan usus itu bagian dari pencernaan ya, mencerna makanan daripada hewan. Hewan itu kan makannya apa? Rumput. Nggak lucu dong ketika makan tiba-tiba ada rumput. Ada rasa rumput-rumputnya ya. Ada rasa rumput-rumputnya. Harus hilang itu semua ya. Harus hilang, harus bersih dulu. Harus bersih dulu. Kemudian setelah bersih, baru kemudian boleh diolah, diaduklah telur, sedemikian rupa dengan bumbu A, B, C, D. Baru boleh dimasukkan, dipakai cerocok gitu kalau kata orang Minang gitu. Kemudian setelah dimasukkan di bagian ujungnya tuh diikat dulu tuh, benar-benar sampai dia tertutup supaya tidak mengalir telur keluar dan harus dipastikan tidak ada yang bocor. Nah kalau bocor ya sayang dong, tumpah telur kemana-mana gitu kan, nggak bisa diolah lagi. Diikat baru kemudian direbus Mas. Direbus. Setelah direbus kan dia jadi firm ya, jadi keras ya. Baru kemudian boleh dimasak di gulai. Nah tapi di gulai pun masaknya juga tidak dipotong. Jadi kita tuh ambil usus sepanjang ini kan nanti bulat ya. Belum dipotong itu ya, belum boleh potong. Nanti gulai udah dimatangin nih sebelah nih. Dibuatlah bumbunya apa semua gitu kan. Baru kemudian masukin usus tadi ke dalam. Jadi tadi dimasak terpisah bumbunya ya? Oh ya pasti. Kan diolah dulu ususnya, kemudian di sisi kanan sudah diolah dulu ininya bumbu gulainya. Gulainya udah dimatengin apa gitu kan, sudah disiapin semuanya. Dan ini usus bisa disimpan. Beberapa orang malah jualan dari bahan jualan.
Jadi beli jual tambun susu 1 kilo yang belum diolah ya. Ya, Jadi ya. nanti di rumah ibu-ibu tinggal gulai doang. Oh, ada ya. Ada Yang jual di Sumatera Barat tuh banyak kan khusus, jual. khusus. Tambun Gulai susu tambun susu. sebelum dijadikan gulai. Mhm. Nah, gitu kira-kira. Dan ususnya juga mungkin spesifik ya. Usus ya seperti Tidak, kan usus kan banyak tuh panjang. Ya. Ada yang apa namanya bagian-bagian tertentu, ada yang Kalau kita di Padang itu karena memang banyak ya, ada rata-rata usus yang memang ada usus 12 itu panjang dia, dan dia tebel. Itu biasanya kalau di Padang kan tukang daging udah paham banget tuh. Dia udah spesial digantung. ya ya. Dia digantungnya beda dengan yang lain. Dan memang kalau tinggal Pak beli kalau Pak Padang gimana? Bali usus untuk tambun su, nanti dia udah siapin gitu. Untuk berapa kilo gitu kan. Nah, kilo mungkin panjangnya berapa Baik, gitu. baik. Ada lemaknya juga dan sebagainya. Iya. Udah Dian, ini menarik ya. Kalau di daerah lain mungkin orang-orang di luar Minang ya mungkin nggak kepikiran ya. Usus dijadikan gulai. Biasanya kan diolah mungkin sekedarnya ya, atau digoreng atau segala Ya. macam. Nah, ada tidak asal usul kenapa gulai tambusu ini kemudian hadir begitu? Kan kalau di daerah lain mungkin udah dibuang ya. Ya. Nah, kalau orang Minang itu dijadikan olahan masakan yang sampai sekarang bisa dinikmati dan populer. Oke, secara literasi sebenarnya tidak ada rujukan tertulis. Tetapi secara tulisan yang sering saya baca, ada cerita menarik. Cerita menariknya adalah ini mungkin dihubung-hubungkan dengan kebiasaan orang Minang merantau. Oh ya? Jadi orang Minang ini kan suka merantau, Mas. Ya, dan memang kita sudah terlazim menggunakan seluruh bahan itu. Jadi kalau sapi itu nggak ada yang kebuang. Mulai dari otak, gulai otak. Oh iya. Ya, itu otot kaki bawah itu jadi gulai tunjang. Tunjang, iya benar. Lalu benar. kemudian seluruh isi yang di perut ini dibersihkan jadi gulai apa? Gulai cancang. Gulai Dicancang. ya? Jadi Ada cancang itu semuanya dicincang. Mau lemak cincang. lah, apalah. Cincang, iya. Lalu lemak yang utuh itu jadi gulai gazebo. Hampir nggak ada yang kebuang. Yang kebuang itu hanya tanduk. Kulit pun itu kita jadikan kerupuk jange ya. Jadi Ya. kulit itu dibersihkan, jadilah ramba. Kalau kata orang Jawa itu kan ramba ya. Apa namanya? Kalau ada juga kikil, mereka Kikil. jadikan kikil. Nah kalau kita Ya. itu kan kita jadikan kerupuk ya. Kerupuk jange namanya. Iya betul. Itu enak banget. Apalagi hampir seluruh bagian dari sapi itu bisa dimasak. Dan Bahkan lidah juga bisa dijadikan. lidah itu kan untuk sate, Mas. Sate ya? Sate Padang. Dan untuk dimasak gulai pun perfect banget lidah. Lidah itu enak banget. Salah satu yang saya rekomendasikan untuk dibuat gulai juga lidah itu oke banget. Ya, saya suka juga itu. Premium banget itu kan lidah itu teksturnya, lemaknya aduh enak banget. Iya. Awalnya saya tidak tahu ini kok daging lembut banget ya. Ternyata lidah ya, bukan daging. Kalau tidak diolah dengan tepat dia alot. Oh. Jujur, jadi untuk mengolah lidah itu pun memang butuh PR tersendiri juga. Dia punya kulit lapisan yang tebal di luar, butuh direbus dulu. Sama kan ini tambun itu juga ada perebusan, ada polanya. Ya. Jadi masing-masing punya pola tersendiri dalam mengolahnya seperti itu. Ya. Kembali ke tambusu nih. Ya. Kan bahannya sudah kita ketahui tadi, usus sapi 12 ya. Ya. Yang dipilih. Terus kemudian ada telur di dalamnya. Yang membuat khas istimewa dibanding gulai-gulai lain pasti bumbunya dong. Ya. Itu bumbunya bisa Jadi kalau di bumbu di Minangkabau itu sebenarnya kan ini udah banyak di luaran ya dipakai. Tetapi yang membedakan bumbu masakan Minang dan bumbu di luaran itu khususnya di daerah luar, apalagi di luar Indonesia ya. Itu kita tuh tidak jarang banget menggunakan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, itu semuanya betul-betul fresh ya. Kayak bawang merah tuh yang fresh, yang kampung kalau bisa. Bawang putih apa yang ada di pasar tuh biasanya kecil-kecil juga udah bagus. Lalu kemudian bawang merah. Nah, ini cabai merah, cabai giling. Boleh saya bilang bahwa pengolahan cabai giling terbaik di Indonesia rasanya itu ada di Sumatera Barat. Kenapa? Karena saya udah keliling banyak pasar ya, Mas. Iya. Mas boleh di pasar, sebagian pasar di Jakarta itu penggilingan cabainya ada yang digiling dari cabai kering. Oh iya. Ya, cabai kering. Hingga warnanya cenderung agak hitam. Lalu cabai yang ada di banyak pasar itu kadang-kadang agak mudah terfermentasi karena banyak mengandung air. Jadi kalau cabai ini kan ini membuat warnanya cantik begini ya, cabai ya, cabai giling. Itu biasanya kita menggunakan cabai keriting
itu memang dibuka putiknya sendiri, lalu dibercuci, ditiriskan, itu baru boleh digiling. Dan penggilingannya pun tidak sembarangan. Yang segar ya tadi ya? Yang segar. cabenya? Nah, yang Bukan segar. yang kering ya? Bukan yang kering. Lalu digilingnya pun tidak gunakan air, hanya dengan tambahan garam 10%. Jadi nggak dia dapat pasta yang bagus gitu, merahnya tuh bagus. Dan dibiarkan pun sehari 2 hari pun 3 hari pun dia nggak akan bakal rusak gitu. Awet ya? Awet dia, karena dia tidak mengandung air, digiling pun dengan penggilingan batu, bukan penggilingan besi ya, sehingga dia tidak teroksidasi. Lalu kemudian pakai garam, kemudian dia kental banget. Dan itu enak banget. Dan itu dicocol aja sedikit dimakan. Cabai giling Padang itu tuh enak banget. Padahal itu saya baru mau tadi ulik rahasianya, ternyata udah disebutin duluan. Ya. Itu kuncinya. Salah Kenapa? satunya. Salah satunya. Dan memang bahannya segar semua, kayak Ya. daun-daun kunyit, serai, kan semuanya sama aja. Masak gulai itu nggak jauh beda. Ya. Tapi memang komposisinya. Nah, kalau cuman di Padang itu orang berani bumbu aja. Dia bawa pakai bawang merah tuh lebih banyak, kemudian pakai cabai gilingnya itu yang seger banget gitu, sehingga kemudian secara keseluruhan masakan itu jadi lebih wangi dan lebih enak untuk dinikmati seperti itu. Dan berkualitas. Ya high quality jadinya. High quality jadinya ya kalau diolahnya secara demikian. Saya kira di era modern sekarang ini menggunakan alat modern, ternyata masih enggak ya, dipertahankan yang tadi gilingan batu. Jadi penggilingan batu itu sudah modern banget sebenarnya. Jadi kalau orang bilang penggilingan batu itu batu kita giling pakai tangan, ada. Itu ada di pasar-pasar tradisional. Sampai ibu-ibu sampai halus banget dengan menggunakan tangan itu ada. Iya. Tapi sekarang itu di beberapa titik di Kota Padang dan di banyak kota lainnya di Sumatera Barat itu kita punya penggilingan memang dari batu. Jadi dari kayak lempengan batu besar gitu. Iya. Itu mesinnya itu dari mesin mobil malah. Dia berputar tetap batu. Tetap batu tapi dengan teknologi yang udah mumpuni. Nah, kalau di Tionghoa dulu kan kayak rumah Chong Afi yang ada di Medan itu kan dia punya penggilingan batu di tengah rumahnya tuh. Yang untuk mengolah kedelai prinsipnya mirip-mirip itu, tetapi yang ini berbeda. Yang ini betul-betul udah pakai mesin, tapi installmentnya pakai batu. Nah, installmentnya pakai batu dan itu pokoknya kalau giling pakai itu apapun jadi halus banget. Kuas kah apakah gitu kan, dan dia tidak teroksidasi karena memang batu tidak panas juga. Betul. Sehingga dia lebih bagus, warnanya lebih bagus, kemudian kekentalannya bagus banget. Tidak mengurangi Kualitas dan bau sama sekali. Dan rasanya. Ya. Ternyata itu cerdasnya orang Minang ya. Ya. Karena memang sebenarnya sekarang tuh yang industri penggilingan ini sudah banyak diambil suku lain. Salah satu langganan saya tuh malah suku Tionghoa malah di Padang. Iya. Dan orang Minang juga banyak. Nah, cuma memang yang penting itu adalah bagaimana quality daripada alat juga dan kemudian cara pengolahannya. Nah, bukan jadi kita tuh malah yang namanya cabai giling kering itu murah harganya. Iya. Harganya bisa setengah harga yang segar. Tapi orang nggak beli, kecuali memang ada masakan tertentu yang menggunakan cabai giling kering. Itu pun bukan masakan Minang. Iya. Bukan masakan Minang. Udah Dian, nah ini kita balik lagi ke gulai tambusu. Anda kan sebagai seorang chef ya, sebagai koki yang banyak sekali memasak menu-menu lain lah. Salah satunya gulai tambusu. Ada pernah mengalami cerita menarik yang kaitannya dengan gulai tambusu yang mungkin ketika setelah Anda masak terus dinikmati itu ada cerita-cerita menarik yang bisa dibagi? Oke, mungkin ceritanya ketika saya berkeliling, saya kadang-kadang cicip gitu di banyak tempat ya. Kalau masak tentu kita punya konsep sendiri ya. Kalau saya sih senang masak ya udah pakai yang terbaik ya. Kenapa tidak pakai telur yang paling enak, yang paling seger, sehingga kemudian hasilnya juga sangat baik. Cuman kadang-kadang saya coba nih keliling-keliling beberapa tempat di Indonesia, ternyata memang berbeda. Ada sebagian tempatnya yang memang proper banget, dia memang isinya itu betul-betul telur ya. Jadi ketika kita menikmati itu betul-betul lumer di mulut. Tapi ada beberapa yang memang besar nih, ada beberapa tempat di Keramat misalnya. Di Keramat ini agak saya melihat agak banyak kuning putih telurnya nampaknya. Jadi kalau misalnya kan nampak nih dia agak padat, tapi bukan teksturnya halus. Itu banyak putih telur. Saya mensinyalir banyak sekarang di Jakarta itu industri kue kan banyak berkembang nih. Kan industri kue itu butuhnya kuning telur. Kuningnya? Putihnya kan dijual per kilo. Jadi oleh para penjual masakan Padang ini mereka belilah putih telur itu. Kemungkinan untuk itu ya. Udahlah kosnya murah,
Ya. Harga jualnya lumayan tinggi kan? Ya, ya. Orang bilang tambun susu pakai telur. Ya, akhirnya mereka cuma gunakan beberapa yang ada kuning telur, selebihnya pakai putih telur yang dijual oleh para industri kue. Nah ini saya bilang, oh cerdas juga ya, saya bilang. Tapi memang harganya jadi berbeda. Nah rasanya juga tentu tidak selezat yang ada banyak yang ada kuningnya ya. Pakemnya satu kuning putih telur, satu telur utuh, banyak pasti. Kita tidak pisahkan, boleh pakai dua-duanya. Nah, teman kan karena sekarang agak ada orang jual kuning putih telur itu banyak banget, akhirnya dicampur lah. Tujuannya untuk harga memurahkan harga, lalu juga nggak bohong kan, ini murni nggak, telurnya murni gitu. Tapi ya kan nggak ada nanya juga pakai putih telur saja kah atau pakai kuning telur. Yang orang nanya kan ini pakai tahu nggak atau pakai tambahan lain yang memang bukan telur gitu. Nah dan ini unik, dan ini banyak di banyak tempat karena dia memikirkan dari segi harga supaya namanya dagang ya. Karena supaya gimana sih kosnya tetap turun tapi rasanya tetap enak gitu, seperti itu kira-kira. Oke. Nah kalau di Padang ya, udah kan di sana ada juga rumah makan atau restoran ya? Oh, saya kebetulan lebih sering jadi konsultan untuk beberapa rumah makan. Aja. Jadi kemudian untuk makanan saya kemudian produksi bumbu. Jadi bumbu ya. Kemudian kita salah satunya juga yang alhamdulillah dapat orderan dari Pak Sandiaga Uno baru 1 bulan ini untuk bumbu rendang untuk beliau untuk diaspora Indonesia. Oh ya, luar biasa. Ini bumbu dalam kemasan maksudnya? Bumbu ya, kita juga, saya secara pribadi juga ada terlibat untuk pembuatan bumbu instan dan juga konsultan bumbu instan untuk mie, tapi memang dengan cita rasa Minang. Kemudian lebih sering itu membantu rumah-rumah makan yang mempunyai cabang banyak, tapi bingung bagaimana mensistemasi supaya rasanya tidak berubah hari ini dan besok. Nah itu yang saya bantu. Jadi ya konsultasi di situ ya? Ya konsultasi sistemasi bumbu Minang karena memang kan dikit banget ya mas orang-orang ya bisa memahami bumbu dan juga mensistemasi, kemudian juga memahami secara bisnis ya. Banyak kan ya makanan gitu enak dicintai, tapi kalau sana karena memang kita masih muda ya why not kita berbeda sedikit lah dari ibu-ibu kita. Kalau ibu-ibu kita memang pintar masak banget, nggak ada yang meragukan kan, masak buka warung laris manis, tapi kemudian terhenti di mereka. Saya ingin bagaimana pola-pola ini bisa dianalisa lebih baik, dirapikan supaya nanti siapapun yang buka rumah makan ataupun kita memahami bahwa ternyata ada polanya loh dalam pemasakan supaya bumbu. Sustainable ya? Supaya sustainable. Sustainable. Jadi tidak berhenti di tengah jalan. Ya. Ada hal-hal yang perlu diketahui di balik itu semua supaya tetap konsisten, tetap lezat gitu. Pengelolaannya. Kemudian tetap efektif dan efisien. Gitu. Jadi kalau enak itu banyak orang bisa buat enak, tapi bagaimana buat bumbu ini menjadi efisien di dalam rantai rumah makan, nah itu juga PR tersendiri. Iya. Kayak gitu kira-kira. Tadi menarik juga nih, yang bumbu itu sampai ke mancanegara. Ya. Itu ada cerita yang menarik juga? Bumbu, nah kalau saya cerita tentang bumbu, sebenarnya bumbu di Minangkabau itu agak diberkahi sedikit ya mas. Karena kan kita juga dijaga oleh gunung ya, ada Gunung Segalang, Gunung Merapi gitu kan. Ya. Sehingga bahan-bahan di situ kualitasnya enak banget, wangi gitu. Untuk lengkuasnya lebih strong dari segi wangi dan aromatiknya. Sehingga kalau kita pakai bumbu dari Sumatera Barat, saya sering nih, kalau saya ke Jakarta, yang saya bawa tuh kalau tidak cabai giling, cabai goreng, ya bumbu, bumbu segar. Jadi masih olah di Padang yang digiling tadi. Saya bawa, ini baru kemarin dari Padang, itu 1 tas penuh 20 kilo, itu sama bumbunya di sini. Bumbu aja, karena tiba-tiba ada orderan atau ada meeting apa, orang butuh sampling gitu kan. Saya udah siapin di Jakarta tempat untuk kemudian orang bisa icip-icip dan masak langsung kayak gini misalnya. Udah ada bumbunya, tinggal beli aja bahannya. Karena yang paling agak sulit untuk diolah di sini adalah bumbunya, karena gini, derajatnya tuh sudah berubah. Apalagi kalau susah nyari, gini. Kita nyari daun kunyit aja. Nah, kebetulan saya untuk Jakarta sering di Cijantung. Karena nyari daun kunyit itu kan kita yang seger, yang wangi, yang warna hijau itu juga kadang-kadang agak tricky mas. Apalagi kadang-kadang harus cari ke pasar mana, dan itu kosnya juga lumayan kan, hanya untuk mencari beberapa bahan saja. Tapi kalau dari Padang, kita siapkan yang seger, kita packing, sini kita frozen, udah. Di Padang itu atau di Sumatera Barat itu bahan baku bumbu itu tersedia selalu? Tersedia. Jadi kita itu kan pertanian, sebenarnya Sumatera Barat itu nggak ada industri yang wow besar banget itu kecuali semen Padang ya. Sekarang sudah jadi semen Indonesia. Yang kita tuh lebih kepada alam, kemudian juga hasil bumi, hasil bumi dan memang pariwisata. Itu sebenarnya indah. Walaupun ada beberapa daerah yang sudah ada kayak industri panas bumi dan sebagainya, itu masih minor lah. Tetapi sebenarnya
minyaknya Sumatera Barat itu di atas, Mas. Jadi kalau orang di Riau tetangga kita minyaknya di bawah. Di bawah? Kalau kita di atasnya. Kemudian minyak rendang, Iya, dari hasil bumi gitu kan. Lalu masakan-masakan lain memang bersantan semua. Benar, kelapa kita sudah ada industri kelapa satu yang besar di situ. Jadi memang yang diperkuat di Sumatera Barat itu bagaimana hasil alamnya itu memang ternyata sangat lezat, sehingga kemudian negara provinsi tetangga pun dari kita senang gitu belanja. Kayak Riau kan Pekanbaru banyak keturunan Minang. Itu pengkonsumsi bahan-bahan terbaik dari Sumatera Barat, beras Solo, betul. belum lagi lengkuas kita, belum lagi lado dare, beras cabai dare yang memang untuk buat tambunsu, itu enaknya, jadi dia pedas tapi wangi. Jadi kan kalau kita cicip, Mas pernah cicip cabai giling? Iya. Pernah cicip? Iya, pernah. Ada cabai giling pedas selalu hilang aja. Oh iya. Nah, ada hilang saja di lidah. Ketika dimakan kemudian ada wanginya, kemudian pedasnya tetap hidup. Nah itu dia cabai dare. Jadi cabai yang memang warnanya merahnya tuh merah siaga ya, bener-bener merah nyala gitu, bukan merah padam. Sehingga ketika dimasak pun tekstur warna dari masakan tuh jadi lebih cantik. Berpengaruh ya? Pengaruh besar, pengaruh sekali. Oke, Sumatera Barat memang kaya dengan alamnya, subur dan menghasilkan hasil bumi yang luar biasa dan terbukti dari cita rasa yang dihasilkan dari rempah-rempah atau bumbu-bumbu di Sumatera Barat itu berasanya beda dengan daerah lain ya gitu ya. Daerah lain pun punya kekhasan ya. Kita nggak boleh bilang Sumatera Barat alhamdulillah sih diterima banyak karena memang kita merantau. Sudah dari tahun 1800-an itu memang orang Sumatera Barat sudah pergi kemana-mana. Makanya ada yang jadi Perdana Menteri di Singapura, di Malaysia. Sehingga akhirnya anak keturunan itu membawa budaya makan itu keluar. Negeri Sembilan yang memang dulu memang bagian dari kerajaan kita gitu, Pagaruyung gitu kan. Jadi sebelum Indonesia hadir menjadi sebuah satu, kan ada Nusantara. Sumatera Barat kan sudah dahulu menjelajah ke banyak negara, termasuk ke daerah Manila, kerajaan Sulu, Brunei, kemudian sehingga akhirnya mirip-mirip kan jadinya makanannya. Tapi memang cita rasanya berbeda. Cuma kalau saya lihat sih beberapa waktu ketika saya ke Malaysia, masakan Padang di situ terpaksa mengadaptasi cara masak orang di sana. Contoh, di Kinabalu. Itu ketika saya memberikan konsultasi untuk rumah makan kecil di situ, mereka menggunakan awalnya bingung, kok beda ya rasa masakan Padang dengan yang kita masak. Akhirnya mereka belajar ke saya. Ternyata setelah dicari-cari inti masalahnya, ternyata mereka selama ini menggunakan cabai giling dari cabai kering. Termasuk bahan-bahan lain, sehingga akhirnya nggak nemu mau dipakai 100 gram cabai giling ini sini walaupun sudah digramasi, sudah benar polanya, tapi tetap rasanya ujungnya salah gitu. Ternyata setelah dicari-cari ternyata memang polanya salah. Akhirnya apalagi di daerah Malaysia bagian Sabah Sarawak itu kan yang namanya cabai keriting itu agak mahal Mas, susah. Jadi di daerah Kalimantan di atas itu banyak banget cabai-cabai dari Thailand, dari daerah di atas sana, sehingga beda karakter. Dan memang bagaimana menemukan karakter itulah tugas-tugas kita anak muda. Baik. Baik, udah dia nih terakhir nih sebelum kita bersurai lah istilah bahasa Minangnya. Selain rendang, tentu ada makanan-makanan Minang yang sudah populer juga. Nah, kali ini kita kan membawa gulai tambusu. Bagaimana nih memperkenalkan gulai tambusu supaya diakui UNESCO juga kan begitu ya, sebagai salah satu menu makanan yang terlezat di dunia. Apa ya kira-kira yang perlu kita lakukan? Masalahnya adalah rendang saja belum masuk ke dalam daftar itu. Jadi saya juga terlibat dalam tim untuk mengasungkan rendang. Jadi 2022 pemerintah Sumatera Barat telah mengajukan namanya randang. Nggak dapat karena ternyata pemerintah kita tuh satu negara hanya boleh mendaftarkan satu saja per tahun. Tapi ada pernah kejadian setahun 2 tahun lalu kita dapat 2 karena memang ada slot yang kosong. Jadi ambasador untuk UNESCO Pak Tri Profesor baru meeting beberapa waktu yang lalu, beliau bilang boleh nggak kita joinkan dengan negara lain pengakuan. Itu baru cepat. Cuman kan agak tricky. Jadi menjoinkan rendang dengan Malaysia dan sebagainya nanti kayaknya pun netizen kan. Siapa nih ngusul bareng-bareng kok bisa diakui negara lain. Cuman kalau saya bilang gini, yang namanya masakan Minang mau nggak mau itu rendang dulu yang didaftarkan kan, itu kadung populer. Tapi ini agak tricky.
kita memang harus menyatakan asal-usul dari masakan Minang itu memang dari Luhanantuo, dari Sumatera Barat, dari satu daerah yang sebelum akhirnya berkembanglah menjadi kerajaan, kemudian berkembang menjadi besar sampai ke melintasi batas antar negara. Di tahun 17 Agustus 1945 baru jadi Indonesia. Ya. Nah, kita tentu tidak boleh juga bilang bahwa orang negeri sembilan tidak boleh kemudian menikmati budaya ini, karena mereka adalah keturunan Minangkabau. Jadi yang namanya rendang itu adalah rendang Minang, tetapi asal usulnya intinya ada di Indonesia, yaitu ada di Sumatera Barat yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Cuman di negara sembilan itu ada keturunan Minang yang semuanya pakai rumah gadang, budayanya sama dengan kita matrilineal, anak keturunan, bahkan keturunan nenek-nenek saya yang 3 di atas saya itu masih ada di Malaysia. Kita harus berbesar hati seperti harus itu, berbesar ya. hati. Artinya kita bisa mencontoh batik ya. Diusulkan bersama kan? Kebaya kalau tidak salah. Kebaya yang diusulkan bersama. Kebaya diusulkan bersama. Oh, baik. Cuman kata orang gini, namanya sesuatu, sepintar-pintarnya kita terbang, pasti balik ke sarang juga. Jadi mau orang Minang itu pernah dimanapun dia merantau, yang namanya pulang kampung, kalau mending kalau bahas itu. Kalau namanya pulang kampung, ya itu ke Sumatera Barat, ke Kota Padang, ke Tanah Datar, ke Agam, ke Bukit Tinggi, di mana kemudian asal usul kita lahirnya di situ. Jadi kalaupun mau kita membangun identitas kita di banyak, makanya ada bahasan di Sarak, ada bahasan di Kitabullah di masalah agamanya. Namun orang Minang juga bilang di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita pinjak bumi, di situ langit yang kita junjung. Jadi mau dimanapun kita berada, tentu kita hormati tempat itu, tapi tidak melupakan identitas kita sebagai orang Minang Sumatera Barat, seperti itu. Udah Dian Anugrah, senang sekali bisa ngobrol nih, waktunya kurang sebenarnya. Siap. Nanti di lain waktu kita sambung lagi ya. Boleh. Terima kasih sudah hadir di studio Voice of Indonesia. Sama. Kita didengarkan oleh pendengar di seluruh dunia. Pastinya ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi nanti mungkin yang membuka restoran masakan Minang di negara manapun bisa berkonsultasi dengan boleh dengan senang hati karena atas nama masakan Minang yang lezat dan sustain yang bisa dinikmati setiap orang, ya kenapa tidak. Baik. Sukses selalu dari sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ya pendengar, demikian Keliling Indonesia bersama tamu saya Uda Dian Anugrah, seorang chef dan sekaligus juga anggota dari Indonesian Food Blogger ya, IDFB, yang terus serius memperkenalkan budaya kuliner Indonesia. Demikian, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.